Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat, anak-anak solih dan solihah? Alhamdulillah, baik-baik saja. Mudah-mudahan dengan keadaan yang sehat sekarang ini, kalian semua, kita semua bisa melaksanakan belajar bersama-sama. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita telah berdoa, mudah-mudahan dengan berdoa pelajaran kita diberikan kelancaran. Baiklah anak-anak, untuk materi pada kesempatan ini adalah materi tentang zakat fitrah. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini yang di hadapan kalian, nah, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 277. Yuk, coba kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak tadi, membaca bersama-sama di dalam surat Al-Baqarah ayat 227 ini, kira-kira apa isi atau keterangan dari ayat tersebut? Ya, betul. Ayat tadi adalah sebuah kutipan mengenai zakat. Nah, oleh karena itu, pelajaran kali ini yaitu membahas tentang zakat. Baiklah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu menjelaskan pengertian dan dasar hukum zakat fitrah, menjelaskan ketentuan zakat fitrah, menganalisis ketentuan zakat fitrah, mempraktekkan zakat fitrah, dan menumbuhkan rasa empati dan peduli bersama melalui makna zakat fitrah. Nah, sekarang pengertian zakat fitrah. Secara bahasa, berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka. Artinya membersihkan, mensucikan, dan dari kata fitrah, artinya fisik atau badan. Secara istilah, zakat fitrah adalah memberikan harta berupa makanan pokok kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa atau zakat nafsi.
Dasar hukum atau dalil tentang zakat fitrah. Surat Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Kemudian di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimin minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakini man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqati. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Nah, jadi berdasarkan dalil yang tadi, Al-Quran dan Al-Hadis, maka zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib bagi setiap jiwa. Rukun zakat fitrah: yang pertama, niat. Yang kedua, muzakki, itu orang yang berzakat. Yang ketiga, mustahik, itu orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Syarat wajib zakat: pertama, menemui tenggelamnya matahari di akhir Ramadan. Kedua, memiliki kelebihan makanan pokok dari kebutuhan di malam hari raya. Kemudian, ukuran dan takaran zakat fitrah. Setiap orang yaitu 1 sok. 1 sok sama dengan 3 liter atau 2,5 kg. Jadi, takaran tiap orang dalam mengeluarkan zakat adalah 2,5 kg. Waktu pembayaran zakat fitrah: yang pertama, waktu wajib. Sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Waktu haram, yaitu membayar zakat setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Waktu mubah atau boleh, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang keempat, waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari
pada tanggal 1 Syawal. Kemudian mustahik zakat. Apa itu mustahik zakat? Ialah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian, dia juga tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua, miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan, mempunyai harta, namun masih kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, amil. Itu orang yang menyalurkan zakat atau yang mendistribusikan zakat, mengelola zakat. Kemudian yang keempat, mu'alaf atau sering kita kenal dengan orang yang baru memeluk Islam, ya, artinya keimanannya masih lemah, maka kita memberinya dengan zakat atau dia berhak untuk menerima zakat. Yang kelima, rikob. Rikob itu adalah hamba sahaya atau budak. Kemudian gorim. Gorim itu adalah orang yang mempunyai hutang, ya. Maka dia termasuk kelompok yang berhak menerima zakat. Ketujuh, tusabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah seperti berdakwah atau membangun masjid atau orang yang membangun madrasah, sekolah. Itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, namanya fisabilillah. Kemudian Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam melakukan perjalanan tetapi bukan perjalanan untuk maksiat, perjalanan jauh, maka Ibnu Sabil termasuk kelompok orang yang berhak menerima zakat. Demikian anak-anak, untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali dengan Pak Guru Asep Fitro Abdul Malik di dalam pelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.